Tuhan, kami berterima kasih kami boleh berkumpul di tempat ini dan kami ingin mempersembahkan seluruh rangkaian ibadat ini untuk-Mu. Kami tidak hanya mau menjadi penonton yang pasif, tetapi kami ingin memberikan seluruh hati dan pikiran kami untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan dan pimpin kami pada saat kami mendengar, memikirkan, bahkan meresponi akan pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang sudah menjadi daging itu, di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini memang secara khusus tema yang diberikan untuk dikhotbahkan itu jarang sekali ya, yaitu mengatasi trauma menyongsong masa depan. Saudara, untuk ayat yang saya akan baca, saya akan membaca 1-2 bagian dari Alkitab, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-33b. Yohanes pasal yang ke-16. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu adalah janji dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Tetapi masih ada lagi satu ayat yang saya ingin baca secara khusus, yaitu dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, bahwa iman itu pemberian Allah. Jadi saudara, pada saat kita memikirkan mengenai tema mengatasi trauma, apa sih ada di dalam pikiran saudara? Mungkin juga oleh karena kita masih ada di dalam pandemik, meskipun sudah tahun yang ketiga ini. Tetapi Tuhan, saudara-saudara, saya percaya Tuhan mengerti akan hati dan pikiran saudara-saudara semua. Banyak juga di antara kita-kita yang melewati masa pandemik ini dengan trauma. Jadi ketika saya mau mulai melihat, saya kembali dari China saat itu, dan mulai berkenalan dengan apa yang kita sebut sebagai COVID-19 itu. Menjadi suatu yang traumatik oleh karena saya mendengar begitu banyak teman yang begitu menderitanya. Ada seorang dari mahasiswa kami itu sampai menunggu 2 minggu, saudara. Pulang balik, tetap rumah sakit itu penuh semua. Dalam keadaan capek, putus asa, khawatir sekali. Akhirnya juga masuk juga. Ada juga salah seorang teman dekat itu, yang oleh karena kebutuhan oksigen itu, sampai begitu paniknya, lalu meminta bantuan akan orang-orang penting di Jakarta ini. Saya tidak tahu berapa hari, tetapi luar biasa paniknya. Oleh karena seolah-olah hidup ini sangat tergantung sekali dengan oksigen yang dia itu pakai. Tapi saat itu syukur juga dia akhirnya mendapat. Dan sekarang itu masih hidup. Tetapi banyak sekali teman-teman, bahkan hamba Tuhan lebih dari 6 orang, bekas mahasiswa saya dari saat misalnya, saya tahu sekali, saudara, bahwa mendadak harus masuk rumah sakit oleh karena COVID, dan sama sekali tidak bisa ditungguin, dalam keadaan dying sampai meninggal dunia. Kemudian dibungkus dengan bungkus untuk mayat itu, dan dimakamkannya pun seluruh keluarganya itu jauh-jauh, tidak boleh dekat-dekat. Sampai hari ini masih merupakan suatu trauma. Pengalaman apa itu ya? Jadi pada saat kita berbicara mengenai trauma,
Ini berbicara mengenai event atau events, yaitu pengalaman oleh karena peristiwa yang menimbulkan a lot of stress, a sense of horror, oleh karena saking takutnya, hopelessness, ketidakberdayaan, helplessness, tidak mengerti lagi mau meminta bantuan siapa. Dalam keadaan fear, barangkali ada yang injury, terluka, physically, psychologically, spiritually, semuanya. Dan menghadapi kematian itu persis di depan mata kita. Jadi trauma itu adalah realita yang ternyata kita tidak bisa cegah. Meskipun trauma ada area-area yang setelah kita familiar, seperti seolah-olah kita bisa cegah. Seperti sekarang COVID dengan berjalannya ini, jadi medical trauma. Makin lama manusia itu makin pintar untuk menghadapinya. Tetapi medical trauma ini nanti akan muncul lagi, saudara. Dan ternyata kita rasa tidak pernah siap. Bentuknya apa kita tidak tahu. Padahal trauma itu segala macam. Ada trauma itu oleh karena perlakuan dari sesama. Saya mempunyai banyak klien yang mengeluh oleh karena anaknya di sekolah itu mengalami bullying. Seolah-olah bagi teman-teman yang bully, yang menganiaya, itu seolah-olah fun. Tetapi anak ini luar biasa sekali sampai nightmare. Sampai putus asa. Bukan hanya kehilangan kemauan untuk sekolah. Bahkan ingin bunuh diri. Mulai cutting tangannya. Jadi saudara, kita tidak bisa mengukur. Oleh karena pada individu-individu tertentu, traumatic experience itu bisa luar biasa beratnya. Mungkin individu yang lain oke. Saya mempunyai banyak sekali klien, saudara, yang suaminya terus berzina plus menganiaya. Sudah berzina masih lagi ngambil uang sampai surat rumah, surat mobil, semuanya diambil untuk memuaskan, melampiaskan perzinahannya. Berapa lama? Saya tidak tahu. Tapi bingung oleh karena ajaran Kristen itu rasanya harus mengampuni, harus memaafkan. Pada realitanya 10 orang punya trauma dalam kehidupan yang seperti itu. 10 macam, saudara. Tergantung dari modal, dari keluarga seperti apa, dengan unsur herediter seperti apa, saudara-saudara dilahirkan dan dibesarkan. Ada orang-orang dari keluarga yang begitu baik, jika kita kenal menghadapi trauma yang luar biasa seperti misalnya Johnny Erickson Tada. Umur 17 tahun, diving, ternyata itu patah tulang lehernya. Dan kemudian seumur hidup tidak bisa apa-apa. 2 tahun, dia marah sekali kepada Tuhan. Bukan cuma 2 hari. Tidur itu ditelungkepin oleh karena tulang belakangnya itu supaya bisa nyambung lagi. Terus ditelungkepin 2 tahun. Marah-marah luar biasa kepada Tuhan. Tapi pelan-pelan dia beradaptasi. Sampai dia learn to adapt, to accept. Sampai dia belajar untuk memakai kondisi di dalam trauma tadi menjadi kondisi yang produktif. Dia menulis lebih dari 80 buku, saudara. Dia melukis ratusan lukisan yang luar biasa sekali. Saya kalau melihat akan orang namanya Nick Vujicic, barangkali sudah pernah lihat, yang lahir dari kondisi yang namanya tetra amelia.
Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bayangin. Tetapi kedua orang tuanya itu sangat suportif. Bagi orang lain that's impossible. Orang ini bakal tidak punya masa depan. Tetapi ternyata dia menjadi seorang one of the best evangelist. One of the best motivator in the world. Ratusan orang di penjara bertobat oleh karena Nick Vujicic. Orang dari Melbourne yang sekarang tinggal di Amerika itu. Jadi trauma itu kadang-kadang untuk orang lain tidak masuk akal. Tapi untuk orang tersebut itu willing to accept. Tergantung daripada modal apa yang dia sudah miliki di dalam jiwanya yang tough. Padahal kadang-kadang kita itu tidak bisa mengerti. Bagaimana seorang itu bisa survive di tengah kondisi yang begitu sulit. Tahun 2004 itu tsunami di Aceh. Lebih dari 250.000 orang yang mati. Ceritanya sudah tidak terhitung lagi. Oleh karena ada anak yang sekaligus kehilangan ayah, ibu, saudara-saudara, semua kakek nenek tinggal sendiri. Masa depannya seperti apa? Saya tidak bisa bayangin. Jadi trauma oleh karena natural disaster. Tapi juga ada trauma oleh karena kecelakaan. Tahun 2010 itu ada pesawat dari Uruguay membawa akan 46 orang. Ternyata melewati Gunung Andes itu, tiba-tiba pesawat itu crash. Hanya 16 orang yang selamat. Crash di mana? Di tempat snow atau es abadi. Sepanjang tahun ya snow saja di sana. Ngapain mereka? Dalam keadaan luka-luka itu, 16 orang itu mencoba survive. Makanan dari pesawat itu diirit-irit, ya kan? Sedikit-sedikit minum, makan sedikit. Bertahan cuma 5 hari. Habis itu habis, lalu ngapain? Luar biasa saudara. Survival insting manusia itu. 16 orang itu ada yang nekat. Mayat teman-temannya itu dibawa jauh-jauh ke tempat jauh. Lalu ngapain? Dipotongin saudara. Dikasihkan kepada teman-teman yang lain. Pokoknya telan saja. Sudah, tidak usah tanya dari mana daging ini. Makan mayat temannya. Berapa lama saudara? 72 hari, lebih dari 2 bulan. Aneh pada suatu hari melihat pesawat itu, ternyata melihat mereka. Mereka selamat setelah 72 hari dalam keadaan trauma yang tidak bisa dijelaskan. Seperti apa? Gitu. Keadaannya seperti apa? Antara mati dan hidup. Ya seperti itu. Jadi kalau mau diteruskan saudara, bahkan saya itu kalau membacakan orang-orang dengan pengalaman traumatik itu heran-heran. Oleh karena tahun 2008 itu ditemukan seorang dari Austria, ayah baik-baik yang kerjanya baik-baik kelihatannya. Namanya Joseph Fritz. Ternyata dia memperkosa anak perempuannya sejak usia 11 tahun. Berapa lama diperkosa ayah yang gendeng ini? 24 tahun. Sampai punya 7 anak saudara. Ditaruh di basement, istrinya pun dan anak lain tidak ada yang tahu. Pikirnya anak itu minggat. Saudara. 24 tahun. Saudara bisa membayangkan. Setiap hari diperkosa oleh bapak yang kayak gitu. Trauma seperti apa? Itu otak manusia dan daya tahan jiwa manusia itu jebol semuanya, saudara. Tapi dia masih bisa survive. Jadi pada saat kita berbicara mengenai trauma, trauma itu bisa acute. Satu kali terjadi, tapi hebat sekali dan berat sekali. Tapi bisa juga kronis. Berkepanjangan seperti anak yang diperkosa tadi 24 tahun. Tidak berhenti-berhenti. Ada yang multiple, yang kompleks, campuran. Efeknya apa? Efeknya segala macam. Orang bisa kehilangan iman.
Bahkan saya pernah khotbah di tempat ini, teman dekat dari Billy Graham hanya melihat akan majalah dari Life Magazine. Okay. Charles Templeton itu seorang hamba Tuhan. Oleh karena melihat majalah yang seperti ini isinya perempuan yang bawa bayi mati, yang bawa batok kelapa menengadahkan matanya ke langit. Kapan hujan turun? Nunggu hujan lebih dari 3 tahun tidak ada hujan di daerah itu. Penyakit kemana-mana, orang mati berjatuhan, tidak ada makanan. Jadi sebagai seorang hamba Tuhan yang pertama kali muncul adalah kalau Tuhan itu ada, kenapa ada peristiwa seperti ini? Salah apa orang-orang ini? Akhirnya apa? Aku tidak mau percaya Tuhan lagi. Jadi Charles Templeton itu pada hari Minggu mengkhotbahkan farewell to God. Selamat tinggal kepada Allah. My reason to reject Christianity. Alasanku menolak kekristenan. Bayang. Jadi saya bisa membayangkan. Saudara jangan menganggap enteng. Oleh karena setiap orang itu menilai dan mensikapi traumatic experience ini beda-beda. Cuma secara umum kita tahu bahwa sumber dari trauma seringkali tidak predictable. Tidak bisa kita duga kapan tsunami akan datang lagi. Kapan another pandemic akan muncul lagi. Kapan ada earthquake. Kapan ada hutan terbakar. Kapan ada banjir. Waduh. Ada yang kita bisa prediksi. Tapi mostly kita tidak bisa predik. Dan kita tidak berdaya. Nah ini persoalannya. Di tengah kondisi tidak bisa predik dan tidak berdaya. Sikap Kristen itu gimana? Apa Alkitab ini memberikan kepada kita modal untuk mensikapi? Ya tadi di dalam pasal yang ke-14, pasal yang ke-16. Yesus mengatakan dalam Yohanes itu, aku tidak pernah akan meninggalkan engkau comfortless. Aku tidak pernah meninggalkan engkau itu menjadi piatu. Ya Matius pasal 28 disebutkan, I will be with you till the end of the earth. Aku akan bersama dengan kamu sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan Yesus. Dan di dalam Yohanes 16 tadi dikatakan, dunia itu sudah aku kalahkan, jangan kamu takut. Kok enak kita dengar berita yang seperti itu. Realitanya. Nah ini masalahnya. Menghadapi realita yang tidak sama dengan apa yang kita imani. Pikiran kita mau mengimani. Realitanya gimana? Aku tidak kuat. Di tengah kondisi seperti itu. Sebetulnya iman Kristen ngomong apa? Ini menjadi masalah. Saudara sebetulnya di dalam teologi Kristen, kita mengenal apa yang namanya providensia. God providence. Ada 4 macam God providence. Cara Tuhan memelihara umatnya di tengah dunia yang berdosa. Dunia yang tidak bisa kita prediksi. Dunia yang jahat. Caranya apa? Allah di tempat maha tinggi tadi rela menemani kita. Di dalam Filipi disebutkan, dia rela mengosongkan diri. Menjadi sama seperti kita, bahkan ikut merasakan trauma. Nah, sampai mati di atas kayu salib. Nah, sehingga kemenangannya dengan bangkit dari kematian bisa memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya untuk tidak takut. Oleh karena musuh yang tertinggi sudah dikalahkan. Yaitu kematian itu sendiri. Dalam 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus mengatakan, mana ada musuh yang lain lagi? Tidak ada. Oleh karena dia sudah rela mati untuk kita, maka kita itu harus bukan cuma bersyukur, harus memakai kekuatan yang diberikan olehnya.
Makanya jangan coba memakai kekuatan sendiri, memakai pikiran dan perasaan sendiri untuk menghadapi trauma. Tidak boleh. Oleh karena kamu tidak kuat. Nah, saudara, dari 13 surat Rasul Paulus, ternyata kita menjumpai perubahan pikiran Paulus. Nah, misalnya saja, surat Paulus kepada jemaat di Kolose, surat Paulus kepada jemaat di Galatia, kemudian surat Paulus kepada jemaat di Efesus, ada perubahan. Loh, kenapa perubahan? Oleh karena di dalam jemaat Efesus, jemaat Kolose, Paulus menghadapi sikap dari orang Kolose yang sudah ketularan cara berpikir orang dunia. Saat itu, kalau saudara-saudara mau membaca dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 17, Paulus menghadapi kekuatan filsafat yang namanya itu Epikuros dengan Stoik. Jadi Epikuros itu yang memulai adalah Epikurus. Epikurus itu 4 abad sebelum Kristus. Dan ternyata pikirannya sebetulnya pikiran persis yang dibutuhkan manusia zamannya sampai sekarang. Kamu menghadapi trauma. Ya. Kemudian Epikurus mengajukan pertanyaan sama Allah. Pertanyaannya dia tulis dalam 2 kata. Yaitu willing and able. Allah itu mau dan mampu. Aku akan menyembah Allah jikalau dia mau dan mampu. Membebaskan aku dari kesengsaraan. Gitu. Tapi realitanya aku menjumpai bahwa Allah itu mungkin willing, mungkin mau, tapi tidak mampu. Dia cuma janji tok. Jadi tidak mampu, aku dibiarkan sengsara. Jadi Allah yang aku sembah, Allah yang bojai, Allah yang impoten, ngapain? Gitu loh. Dia mau tapi tidak mampu. Atau dia mampu tapi tidak mau. Wah, ngapain kamu percaya sama Allah yang kayak gitu? Allah yang jahat. Meskipun mampu, tidak mau nolong kamu. Gitu loh. Jadi mestinya Allah itu tidak boleh, tidak mampu dan tidak mau. Itu bukan Allah. Allah itu cuma satu. Mau dan mampu. Tapi kenapa aku masih terus sengsara? Oleh karena aku tuh melihat realita Allah yang kusembah mau dan mampu. Tapi aku tetap sengsara. Epikurus ngajarin apa? Aku tidak usah terlalu mikir mengenai Allah. Ya. Yang penting hidup ini ku nikmati. Makanya Epikurus ngajarin hedonisme. Kamu nikmati hidup ini karena apa? Besok mati kamu. Mumpung masih sempat nikmati, kamu nikmati. Gitu loh. Jadi sebelum kamu mati, kamu nikmati dulu. Nah, itu sikap dari jemaat di Kolose yang mengadopsi pikiran Epikurus seperti tadi. Sehingga mereka itu pikirannya mulai teracuni. Memang aku percaya Allah itu mengasihi aku. Aku percaya. Tapi my life is still miserable. Hidupku tetap sengsara. Lebih baik tidak mikir. Memang Allah itu mengampuni dosaku. I agree. Tapi realitaku, dosaku masih hidup. Jadi untuk apa aku mikir sulit-sulit dan tidak ada jawabannya? Lebih baik mikir yang aku masih bisa nikmati. Itu Epicurean. Nah, saudara kalau mau perhatikan jemaat Kolose, kepada jemaat Kolose, Rasul Paulus itu memberi penjelasan surat ini sulit banget. Oleh karena apa isi surat ini mulai sejak pasal pertama bicara mengenai hakikat Allah yang namanya preeminent. Preeminent of God itu menjelaskan mengenai segala sesuatu diciptakan oleh Allah, oleh Kristus, untuk Kristus, demi Kristus, untuk kemuliaan Kristus. Pikir, untuk apa? Paulus ingin sekali supaya jemaat mengerti hidupmu ini 1 Korintus pasal 6 sudah ditebus lengkap oleh Kristus. Sehingga seharusnya kamu itu mengerti hidupmu kamu persembahkan untuk Kristus, gitu loh. Tapi Paulus tetap belum bisa menjelaskan.
I'm sorry ya. Alkitab secara membaca saudara jangan ayat tertentu, buku tertentu sudah selesai. No. Pada tahun 56, Paulus menulis mengenai itu dan menulis juga pada jemaat Galatia. Dia belum bisa menjelaskan. Nanti baru muncul tahun 58 ketika Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus baru clear Paulus. Nah saudara perhatikan. Tapi jemaat Kolose ini dealing dengan problem racun daripada Epicurus. Jadi Epicurus. Tetapi jemaat Galatia racunnya dari apa? Stoik. Filsafat Stoa. Stoa ini sama zamannya dengan Epicurus juga 4 abad. Tetapi yang mengembangkan namanya Zeno. Nah Zeno ini sebetulnya tekanannya adalah kita itu memang ada dalam realita hidup. Ada yang bisa kita atur, ada yang enggak. Ada yang bisa kita prediksi, ada yang enggak. Ada yang bisa ngerti, ada yang enggak. Makanya jangan fokus kepada yang enggak ngerti. Fokus kepada yang ngerti saja dan kamu lakukan perbuatan yang terbaik. Bagus ya? Berbuat virtue. Kalau kamu menghadapi yang tidak bisa diprediksi, kena penyakit, kena musibah, kena apa, kamu harus mempunyai sikap yang namanya apatheia. Apatheia itu artinya apa? Pasrah. Ya, di dalam keadaan pasrah, kamu fokus berbuat baik aja. Jadi ajarannya itu mirip seperti apa? Mirip seperti Roma 8 ayat 28, saudara-saudara. Bayangin. Tetapi ketika Paulus itu membaca, akan mendengar akan apa yang terjadi di jemaat Galatia, Paulus marah luar biasa. Sampai dia ngomong apa? Begitu cepat kamu mengganti Injil yang sejati dengan Injil yang palsu. Loh, padahal jemaat ini kan ingin baik. Tapi keinginannya baik, itu spiritnya membuktikan. Nah, perhatikan ini ya. Keinginannya baik, spiritnya membuktikan. Aku sudah diselamatkan, aku seharusnya jadi orang baik. Nah, spirit membuktikan ini spirit Taurat. Sehingga pada saat mereka mengadopsi spirit ingin membuktikan, Paulus langsung lihat. Ini pengaruh dari guru-guru orang Yahudi Kristen yang memang anti Paulus. Sehingga Paulus itu 2 kali menyebutkan kalimat seperti ini. Terkutuklah kamu. Oleh karena apa? Ini kelihatannya mirip. Tapi spiritnya tidak benar ini. Bahwa kamu itu ingin membuktikan kalau sudah diselamatkan bisa menjadi orang baik. Itu bukan Injil. Dengan kamu spiritnya membuktikan, kamu justru menyangkali kehidupanmu yang completely by grace alone. Karena dalam Roma pasal 8 ayat yang ketiga, Rasul Paulus kan mengatakan ini. Segala sesuatu yang kita ingin lakukan. Ya, nurut Tuhan kita ingin lakukan. Tapi tidak pernah berhasil kamu lakukan. Sudah dilakukan Allah dalam Kristus untuk kamu. Kamu terima tok. Nah, tetapi menerima tok itu pada tahun 56 Paulus belum mampu menjelaskan. Sehingga dia cuma mangkel, cuma frustrasi melihat jemaat Galatia yang sudah dididik 3 tahun lebih ini kok enggak ngerti-ngerti gitu loh. Sehingga dia ngomong apa? Terkutuklah kamu. Apalagi kalau membaca akan Galatia pasal 4. Paulus sampai ngomong seperti ini loh. Dulu kamu dengan saya itu begitu baik. Sampai kamu menerima aku, melayani aku tidak pernah jijik. Loh kenapa jijik? Oleh karena Paulus mungkin sakit. Sakitnya bukan cuma sakit mata sehingga dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi Paulus itu kemungkinan epilepsi. Sehingga kalau dia lagi Caesar keluar busanya menjijikkan. No? Tapi jemaat Galatia ini begitu caring. Kamu begitu baik kepadaku. Dulu kamu begitu ramah kepadaku. Sampai Paulus mengatakan dalam Galatia 4. Kalau aku minta kamu mencungkil biji matamu aja. Saat itu mungkin kamu kasih loh. Tapi sekarang. Untuk Injil yang sejati ini. Aku ngomong kepadamu. Aku dianggap musuhmu. Itu ada di dalam Galatia 4.
Apakah dengan mengatakan kebenaran, aku menjadi musuhmu? Sampai aku ini seperti sakit bersalin. Aku tidak berdaya. Aku tidak punya kemampuan lagi. Sampai dia menyebutkan dalam Galatia 4. Aku kehilangan akal untuk menolong kamu. Jadi, saudara, ada fase Paulus ingin menjelaskan kepada jemaat Galatia. Kamu itu tidak sadar menghadapi spirit Taurat. Ingin membuktikan kamu orang Kristen yang sudah diselamatkan. That's wrong. Oleh karena ini tidak perlu dibuktikan. Makanya Paulus itu mengatakan dalam Efesus pasal yang kedua ayatnya yang ke-8. Nah, kata tadi saya kutip tadi. Paulus mengatakan apa? Memang karena kasih karunia kamu diselamatkan. Tapi oleh iman. Nah ini kalimat ini. Memang kamu itu menerima kasih karunia. Kamu diselamatkan. Tapi kasih karunia yang namanya kelahiran baru. Tidak ada orang ngerti. Kamu tidak mengerti misteri itu. Kamu hanya bisa mengerti pada saat kamu exercise memakai iman untuk work out your salvation. Filipi pasal 2 ayat 12. Pada saat iman kamu pakai untuk menghidupkan kasih karunia, kamu baru bisa mengerti. Itu mungkin mulai dari 5 menit, mungkin 10 menit, kamu mengalami yang namanya encountering with God. Ya, pernah di tempat ini saya akan katakan, seluruh tubuh kita ini sebetulnya penuh dengan spiritual means, sarana rohani. Yang you seharusnya pakai. Kalau sarana rohani ini dipakai, kamu mengerti bahwa kamu sudah diselamatkan. Loh gimana caranya? Pada saat mendengarkan khotbah, kamu pakai otakmu itu fokus. Matamu itu fokus. Lalu ingat dong Yesaya ngomong apa? Allah itu bersemayam di tempat maha tinggi. Tetapi kan dia rela hadir di dalam jiwa yang broken and contrite. Jadi kamu katakan kepada jiwamu, jiwaku tidak berlayak Tuhan. Nah, aku tidak berlayak Tuhan. Nah, momentum pada saat iman ngajarin, kamu punya jiwa yang broken and contrite. Pada saat mendengarkan firman Tuhan, terjadi suatu pengalaman encountering dengan Tuhan. Saat itu mungkin cuma 5 menit. Saudara tahu betul saudara milik Tuhan. Aneh sekali. Ini bukan sesuatu membuktikan berbuat baik. Enggak. Ini adalah bagaimana kamu abide in Him. Ya, artinya kamu itu seperti pokok anggur yang nempel pada carang anggur yang besar itu. Abide in me. Apart from me, you can do nothing. Jadi nempel, ini masalah spiritual. Ini bukan masalah mau membuktikan aku baik. Kamu harus mulai dengan itu dulu. Baru nanti kamu akan mempunyai wisdom dan strength from God. Untuk menghadapi hidup yang tidak fair ini. Menghadapi trauma yang tidak bisa kamu tanggung ini. Kamu bisa hadapi jikalau Christ with you. Nah persoalannya, seringkali yang seperti ini sebagian besar orang Kristen tidak ngerti. Datang gereja, baca Alkitab, kabarkan Injil, apa enggak boleh? Ya boleh-boleh aja. Tapi itu agama. Saudara dulu selama lebih 20 tahun saya mempunyai pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga sekarang sudah meninggal. Tapi saya eling saudara, embok yang meninggal itu, sehari itu minta izin pada saya 5 kali loh. Untuk apa? Sembahyang. Saya perhatikan ngapain dia masuk kamarnya itu apa? Cuci muka, cuci kuping, cuci kaki. Lalu ngapain? Habis itu siapin karpetnya. Lalu habis itu pakai kudungnya. Habis itu tersungkur dia. Ini orang sederhana saudara. Saudara barangkali akan tertawa atau apa. Tapi ada satu hal yang saya ingat. Di dalam kesederhanaannya. Dia lakukan setia. Lebih dari 40 tahun, 50 tahun. Tiap hari 5 kali. Saya mau tanya kepada saudara. You and me mengklaim kenal Allah yang hidup. Pernah kita adakan waktu khusus untuk dia? Pernah kita mencari hadiratnya dengan khusus untuk dia?
Padahal Tuhan tidak menginginkan kita yang aneh-aneh, saudara. Dia hanya inginkan hatimu. You mengasihi dia, you mengklaim mengenal dia. Kenapa kita tidak mencari dia? Mencari dia aja, kita asal-asalan. Tidak ada yang namanya tersungkur, berlutut. Kenapa begitu? Jadi Tuhan itu ingin, ini masalah spiritual. Ini bukan masalah psychological, masalah agama. Kamu latihan berbuat baik. Nanti supaya pada masa menghadapi trauma, kamu mampu stabil. Wah, kita tidak bicara begitu-begitu. Itu ajaran Stoik. Itu ajaran dari Epicurus. Kita bicara mengenai spiritual. Bagaimana hubungan you dengan Christ Jesus? Iman itu akan membuat kita itu punya hati yang broken and contrite. Tidak berlayak. Tuhan, aku tuh pendosa. Aku tidak berlayak. Tersungkurlah di hadapan dia tiap hari dan katakan, please forgive me, Lord Jesus. Nah, jikalau saudara mempunyai kehidupan yang sudah mulai starting pointnya baik. Kelanjutannya saya tidak takut lagi. Tapi kalau starting point yang seperti tidak punya, meskipun saudara mendengar khotbah seperti ini, pulang nanti pasti saudara tetap sama. Sehingga yang perlu itu adalah apa? Tuhan menghadapi trauma, saya tidak tahu. Tidak bisa saya menghadapi trauma. Tapi saya melihat dalam Alkitab, Habakuk menghadapi trauma. Umat Babilonia itu menghancurkan seluruh Israel, Bait Allah. Dan dia itu bingung, dia confused. Tapi dia mengatakan, meskipun aku tidak ngerti Habakuk, tetap aku akan beria-ria kepada dia. Aku yakin aku tidak akan lumpuh. Aku akan tetap loncat-loncat seperti kijang itu. Meskipun semuanya sudah dirampok. Oleh karena apa? Dia kenal Tuhannya. Sudah lihat akan Yusuf dibuang ke Mesir. Bagaimana seorang yang manja, yang dididik keliru oleh Yakub itu tetap bisa survive. Oleh karena apa? Oleh karena dia kenal Tuhannya. Sehingga pada saat dibutuhkan di rumah Potifar, ya dia ngomong apa yang Tuhan titipkan dong. Dia menghadirkan bijaksana yang dari Tuhan. Pada saat dia di penjara, ya dia menunjukkan apa yang Tuhan itu berikan. Bukan dari dirinya, saudara. Jadi itu yang sebetulnya menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi saudara dan saya perlu merombak sistem hidupmu dan saya. Mari jangan lagi memakai sistem hidup yang sekarang kita hidupi. Saudara mesti punya waktu, punya tempat khusus untuk sendiri dengan Tuhan. Hampiri hadiratnya setiap hari. Oleh karena Tuhan itu selalu menunggu kita. Sama seperti seorang ayah menunggu anaknya. Dia kangen, dia ingin peluk kita, dia ingin ngomong-ngomong sama kita. Bahasa sederhana sekali. Asal kita itu abide in Him. Masalah trauma kita tidak usah takuti. Karena kita tidak bisa mengatur. Tidak bisa memprediksi. Tetapi kekuatan dari Tuhan. Yang melampaui segala akal. Orang-orang muda boleh tersandung dan jatuh. Tapi orang yang berharap kepada Dia akan terbang. Selalu memperbarui kekuatannya. Seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi hari ini kita belajar apa? Saya percaya sekali jangan cuma mengambil poin-poin besarnya. Yang penting adalah saudara dan saya tahu menghadapi trauma kita tidak punya kekuatan menghadapinya. Tidak ngerti bagaimana mempersiapkannya. Tapi Tuhan mengulurkan tangan dan ingin supaya kita itu berpegangan kepada Dia. Sehingga kita melalui hidup yang masih oke ini. Bersama dengan Dia. Sehingga kalaupun nanti kita menghadapi trauma. Dia sudah menyiapkan sehingga jiwa kita ini bisa meresponinya dengan baik. Dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Mari kita tunduk kepala dan kita hampiri hadirat Tuhan dengan pengucapan syukur. Tuhan Engkau sungguh baik. Dan kami adalah anak-anak-Mu yang tidak setia. Kami mohon kiranya Tuhan tolong supaya kami berani merombak akan sistem hidup dalam rumah tangga kami. Kami berani untuk mulai abide in You. Berani nempel seperti carang pada pokok anggur Tuhan. Sehingga hidup kami adalah hidup yang betul-betul tergantung pada kuasa, kekuatan, dan belas kasihan-Mu. Dengar akan doa kami dan tuntun kami semua Tuhan.
Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai, dalam namanya yang kudus itu, kami sudah berdoa. Amin.